Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat melaksanakan kajian dengan judul Adab Membaca Al-Quran dengan Keadaan Sehat Walafiat. Mudah-mudahan selawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya agar memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Waktu turun Al-Quran kurang lebih 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, terdiri atas 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Rukun membaca Al-Quran. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Maka setiap bacaan Al-Quran yang dilantunkan dengan memperoleh banyak keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Rasulullah membaca Al-Quran. Rasulullah cara membaca Al-Quran dengan jelas dan terang, kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga tidak ada satupun kalimat yang terlewatkan ketika Rasulullah membaca Al-Quran. Rasulullah membaca Al-Quran dengan bacaan panjang atau pendek setiap huruf sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Kadang membaca Al-Quran dengan suara lantang atau jahar, kadang dengan suara lirih. Maka suatu ketika Abu Uwais bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, bagaimana cara membaca Al-Quran Rasulullah? Aisyah. Kemudian dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, cara Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara nyaring dan kadang dengan suara yang lirih. Misalnya pada saat Fathu Makkah,
Sambil menunggangi untanya, Rasulullah membaca surat Al-Fatah dengan suara yang lantang dan menggema, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan merdu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada saat Al-Bara sholat Isya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takjub dengan suara merdu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat At-Tin. Kata Bara, "Aku belum pernah mendengar seorang pun yang suaranya lebih merdu dari suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka adab membaca Al-Quran yang pertama adalah bersuci atau berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, membaca ta'awudz yang lafalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan yang ketiga dengan membaca basmalah yang lafalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat, menghadap kiblat dan berpakaian yang bersih dengan membaca dengan tartil. Kemudian meresapi makna bagi yang sudah mengerti artinya. Dan yang selanjutnya adalah dengan suara merdu. Dan yang terakhir, tidak dibarengi dengan sanda gurau atau bermain. Maka dari itu, mari kita biasakan baca Al-Quran untuk memahami, mengamalkan, supaya kita bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Maka dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat baik dan di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.